know you ain't about that life. Drop with me now. Drop with me now. Drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkuring mewakilkan kelompok mengaturkan nuhun ke para saudara hadirin atas tumping di kesempatan. Saya mewakilkan kelompok mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah datang di kesempatan kali ini. Ibu, Bapak dosen, Nudi Pika hormat, pengilang pencang-pencang kuring anu kita cinta, Sampurasun. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang saya cinta, selamat datang. Dina ieu waktos, kelompok kuring bade maparkeun nguninyakeun bahwa Kota Bandung teh lain diboga cerita Dilan milea wae. Tapi oge miboga tembang anu ayeuna aya nu dikaresep. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan memaparkan bahwasanya Kota Bandung tidak hanya memiliki cerita Dilan dan Milea saja, tetapi juga memiliki sebuah lagu nyanyian yang hingga kini masih ada yang menyukainya. Salajengna, ayeuna pemaparan ieu teh sugan bisa jadi Mi Eli, rencang-rencang di Bandung, ulah gelap kamu daya Bandung terus kedana dilestarikeun. Selanjutnya, adanya pemaparan ini semoga bisa menjadi pengingat kepada teman-teman sekalian dari Bandung untuk tidak lupa atas budaya dan juga kita yang seharusnya melestarikannya. Kue yang tugas misalkan menghati ke orang ngerjakan, kelompok kuring diharapkan bahwa ieu tugas teh bisa jadi lengkap ti orang melestarikan budaya di Bandung, di Malang atau daerah sejenak. Adanya tugas ini yang kita kerjakan sepenuh hati, kelompok kami bisa menjadi langkah pertama kita untuk melestarikan budaya, baik itu dari Bandung, Malang, ataupun daerah lainnya. Mulai deui, hayu, derwae. Jangan berlama-lama, mari kita mulai saja. Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupuh yang merupakan bentuk puisi tradisional berbahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan ritme tertentu pada setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh yang masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Jenis pupuh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Sekar Ageng dan Sekar Alit. Pupuh Sekar Ageng, pembagian lagunya bermacam-macam dan dapat dinyanyikan dengan menggunakan lebih dari satu lagu yang sama. Sedangkan pupuh Sekar Alit, pembagian lagunya sejenis dan dapat dinyanyikan selayaknya sebuah lagu. Contoh dari pupuh Sekar Ageng adalah Kinanti, Sinom, Asmaradana, dan Dandang Gula. Sedangkan contoh untuk pupuh Sekar Alit adalah Durmo dan Pucung. Pupuh pada lisan yaitu adalah jumlah baris pada suatu pupuh dan memiliki wataknya sendiri. Watak adalah karakter pada setiap pupuh yang berbeda-beda. Pupuh juga memiliki jumlah guru wilangan dan guru lagu yang berbeda. Guru wilangan sendiri adalah jumlah suku kata pada setiap baris dalam pupuh. Sedangkan guru lagu adalah huruf vokal terakhir yang berbeda pada setiap pupuh di setiap barisnya. Nah, itulah contoh dari pupuh Sunda Asmaradana. Nah, deskripsi dari pupuh Sunda Asmaradana ini adalah secara khusus mencakup lirik yang berkaitan dengan cinta dan perasaan asmara. Kemudian lirik itu seringkali menggambarkan keindahan cinta, kerinduan, dan juga perasaan yang mendalam antara dua individu. Nah, watak pupuh Asmaradana ini seperti apa sih? Watak pupuh Sekar Agung di Asmaradana ini biasanya mencerminkan watak romantis dan juga puitis. Liriknya seringkali diisi dengan perasaan cinta yang mendalam. Kemudian pandalismenya pupuh Asmaradana ini adalah konteksnya yaitu konteks sastra Sunda. Penyampaiannya melalui lirik yang indah dan bermakna. Kemudian pupuh Asmaradana ini juga memadukan kata-kata yang indah dan maknanya dalam pengungkapan cinta dan kerinduan. Selanjutnya yang kedua nih ada pupuh Sunda Sekar Alit, namanya pupuh Sunda Balakbak. Nah, pupuh Sunda Balakbak ini wataknya mencerminkan kearifan lokal dan juga pengalaman hidup sehari-harinya masyarakat Sunda. Nah, kemudian untuk vandalismenya dalam pupuh Sunda Balakbak ini adalah seni penyampaian pesan moralnya melalui nasihat atau ungkapan-ungkapan singkat yang sangat berkesan. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah pupuh Sunda Dandang Gula. Nah, Dandang Gula ini wataknya romantis.
Liriknya penuh dengan ungkapan cinta, kelembutan, dan keindahan perasaan. Kemudian Pandealismenya Pupuh dan Danggula ini bertujuan menggambarkan perasaan cinta dan juga kerinduan dengan kata-kata yang indah serta romantis. Nah, kemudian yang keempat ada Pupuh Sunda Durma. Nah, watak Pupuh Sunda Durma ini cenderung kuat dan intens. Maksudnya mencerminkan emosional seperti kemarahan yang mendalam dan juga semangat yang membara, dan juga kadang-kadang mencerminkan tentang kesombongan. Untuk vandalismenya Pupuh Durma ini bertujuan untuk menggambarkan perasaan yang kuat dan emosional, dan juga menggunakan bahasa yang menggambarkan kemarahan, semangat, dan keteguhan hati. Nah, ini yang kelima ada Pupuh Sunda Gambuh. Pupuh Sunda Gambuh ini wataknya cenderung melankolis atau penuh dengan kesedihan. Kemudian vandalismenya Pupuh Gambuh ini bertujuan untuk menyampaikan perasaan kesedihan, kesusahan dengan kata-kata puitis yang sangat mendalam. Kemudian yang keenam ada Pupuh Sunda Guisa. Pupuh Sunda Guisa ini wataknya biasanya bermacam-macam. Biasanya liriknya itu menciptakan gambaran tentang pemikiran yang berimajinasi dan juga seringkali eksentrik. Nah, untuk vandalismenya bertujuan untuk menyampaikan gambaran mengenai apa sih itu hayalan dan juga pemikiran yang sangat berimajinasi. Kemudian yang ketujuh ada Pupuh Sunda Juru Demung. Juru Demung ini memiliki watak cenderung penuh dengan kebingungan dan juga kecemasan. Vandalismenya bertujuan untuk menyampaikan perasaan kebingungan dan tantangan dalam kehidupan yang kita alami sehari-harinya. Kemudian yang kedelapan ada Pupuh Sunda Kinanti. Watak Kinanti ini adalah romantis dan penuh dengan rasa kerinduan. Kemudian liriknya mencerminkan penantian yang mendalam ingin bertemu dengan seseorang yang dia cintai. Kemudian yang kesembilan adalah Pupuh Sunda Lambang. Pupuh Sunda Lambang ini wataknya humoris dan juga seringkali mengandung unsur sindiran. Jadi liriknya itu menciptakan gambaran tentang situasi lucu atau ironi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kesembilan ini adalah ada Pupuh Sunda Magatu ya. Jadi Magatu ini wataknya adalah melankolis, penuh dengan penyesalan. Jadi liriknya yang dinyanyikan itu mencerminkan perasaan penyesalan yang sangat mendalam dan juga penuh dengan rasa menyesal. Kemudian yang ke-11 ini ada Pupuh Sunda Mas Kumambang. Nah, Mas Kumambang ini wataknya melankolis juga dan juga penuh dengan kesedihan yang mendalam. Liriknya mencerminkan perasaan sedih yang mendalam dan rasa prihatin terhadap kehidupan. Kemudian yang ke-12 ada Pupuh Sunda Mijil. Nah, Pupuh Sunda Mijil ini bercerita dan mengandung unsur naratif dan juga liriknya mencerminkan kisah kita yang ingin kita ungkapkan sebelumnya. Kemudian yang ke-13 ini ada Pupuh Sunda Pangkur. Nah, watak Pupuh Sunda Pangkur ini adalah antara perasaan ragu dan juga keberanian. Kemudian yang ke-14 ini adalah Pupuh Sunda Pucung. Watak Pupuh Sunda Pucung ini adalah rasa penyesalan dan juga kemarahan kepada diri sendiri. Kemudian yang ke-15 ada Pupuh Sunda Sinom. Nah, Pupuh Sunda Sinom ini adalah wataknya penuh dengan kegembiraan dan juga liriknya mencerminkan perasaan kebahagiaan dan juga kegembiraan yang sangat mendalam. Kemudian yang ke-16 Pupuh Sunda Wirarong. Wataknya adalah penyesalan dan juga malu. Malunya ini terhadap diri sendiri. Kemudian yang terakhir ada Pupuh Sunda Ladrang. Wataknya ini adalah penuh akan kritik dan juga sindiran. Nah, untuk selanjutnya yaitu sejarah Pupuh Sunda. Pupuh atau puisi Sunda merupakan media komunikasi massa yang terdapat unsur pengirim dan penerima pesan. Pesan yang disampaikan dalam teks Pupuh tersebut berisi tentang makna dan nilai-nilai, bahkan pendapat yang dikemukakan oleh pengarang. Tembang Pupuh dikenal oleh masyarakat Sunda setelah wilayah Priangan, Tunduk hingga Mataram zaman Sultan Agung pada abad ke-17. Seni Pupuh Sunda pada masa itu banyak mendapat pengaruh dari Mataram. Oleh karena itu,
Mataram memiliki otoritas politik di daerah Priangan. Pupuh semakin menyebar ke dalam budaya Sunda sejak berdirinya 4 kabupaten baru tahun 1641 Masehi, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakan Muncang, Kabupaten Sukapura, dan Kabupaten Sumedang. Pada masa itu, seni pupuh banyak digunakan di kalangan kaum elit Sunda. Pada zaman kolonial, seni pupuh digunakan sebagai alat surat penyurat dan pidato pada para kaum Menak. Namun, sesuai dengan beriringnya zaman atas para kreator seniman Sunda, seni pupuh dikembangkan ke beberapa jenis kesenian tradisi Sunda. Misalnya, Cianjuran, Cigawiran, Ciawian, Pawacan, Gending Karesmen, dan lain sebagainya. Kemampuan masyarakat tradisional dalam mempertahankan eksistensinya menjadi sebuah perjuangan yang sangat berat. Nilai-nilai kearifan lokal yang terangkum dalam sastra tutur keseharian menjadi semakin langka. Banyak masyarakat yang mengedepankan sikap realistis, meninggalkan ajaran tradisi yang ditanamkan leluhur mereka. Kecenderungan mengandalkan nilai tradisi menjadi lebih meluas ketika lingkungan memberikan dukungan. Nah, siapa sih pelopor pupuh Sunda ke-17? Pupuh Sunda sendiri sebenarnya hanya terdapat 16 pupuh. Setelah masuk ke Jawa Barat, Raden Mahyar Angga Kusumadinata menambahkan 1 pupuh, yaitu pupuh Ladrang. Akhirnya kini dikenal ada 17 jenis pupuh. Berikut alasan kenapa pupuh Sunda pada zaman sekarang tidak sepopuler dulu. Kenapa ya? Karena pada sekarang ini pembelajaran pupuh Sunda jarang dipelajari di jenjang pendidikan. Pada zaman dahulu, seni pupuh sering dipelajari di berbagai sekolah dasar, sekolah tingkat pertama maupun sekolah tingkat atas. Seiring majunya perkembangan zaman di era teknologi dan informasi saat ini, mereka lebih mengingat lagu-lagu modern yang mengandung unsur penciptaan daripada lagu-lagu pupuh itu sendiri, yang lebih bermakna. Hal ini dikarenakan pengajaran seni pupuh tidak dipelajari pada usia dini. Keberadaan seni sastra pupuh dewasa ini telah berkembang dan telah menjadi seni karawitan. Baik, begitulah pemaparan dari teman saya tentang sejarah dari pupuh Sunda sendiri. Selanjutnya adalah perbedaan dari tembang pupuh Sunda dan dari Jawa sendiri. Dari asal mula sendiri, di Jawa, pupuh disebut dengan macapat. Disebut dengan macapat karena membacanya 4 per 4 suku kata. Dari sejarahnya sendiri, tembang macapat lahir pada zaman Majapahit, di mana berkembang pesat pada abad ke-15 yang dibawakan oleh Pri Johor Sono yang berpendapat bahwa tembang macapat adalah mentrum puisi asli dari Jawa yang berkembang di India, sehingga dialihkan bahasanya menggunakan bahasa Jawi kuno yang disebut dengan Sekar Kawi. Menurut Ronggo Warsito, Sekar Kawi diciptakan oleh Empu Yogiswara. Pada tahun 1082 Masehi, pupuh termasuk Sekar Kawi, yaitu diantaranya Condoko, Dendoko, Dreti, Nirkio, Nutro, Nurstupo, Potro, Sastri, Trisodro, dan yang tidak bisa disebutkan pada saat itu. Kesamaan pupuh Sunda dan Jawa. Dari aspek Sekar Alit disebut oleh macapat lagu, yaitu tembang alit atau tembang cilik, yang diciptakan oleh Prabu Banjarsari pada tahun 1269 Masehi. Dari macapat lagu ini, muncullah istilah macapat dalam budaya Jawa. Kemudian dipakai untuk
menamai pupuh dari Sunda. Pupuh yang termasuk sekar alit adalah Asmarandono, Dandargulo, Kinanti, Durmo, Mijil, Pangkur, Sinom, dan Pucung. Semua pupuh ini kini dikenal dalam pupuh Sunda dan Macapat Jawa. Selanjutnya adalah dari segi aspek perjalanan hidup. Dalam pupuh Sunda dan Macapat Jawa sendiri sama-sama menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Bedanya, pupuh Jawa atau tembang Macapat menceritakan kisah hidup yang dialami oleh manusia, sedangkan pupuh Sunda menceritakan yang dialami pada saat itu atau pada saat ini. Perbedaan pupuh Sunda dan pupuh Jawa atau tembang Macapat. Dari aspek jumlah, pupuh Sunda memiliki 17 macam pupuh yang terdapat aturan-aturan yang berbeda atau pakem-pakem yang berbeda. 17 pupuh tersebut diantaranya adalah Asmarandono, Kinanti, Sinom, Dandargulo, Guriso, Pangkur, Durmo, Mijil, Pirangrong, Blak-blak, Balak-bak. Oke. Balen. 4 menitku. Selanjutnya adalah perbedaan pupuh Sunda dan tembang Macapat dari Jawa. Dari aspek jumlah, pupuh Sunda terdapat 17 macam pupuh yang memiliki aturan dan karakter yang berbeda-beda. 17 pupuh tersebut antara lain adalah Kinanti, Sinom, Asmarandono, Dandargulo, Guriso, Pangkur, Durmo, Mijil, Wirang, Balakbak, Magadruh, Gambuh, Juru Demung, Mas Kumambang, Pucung, Ladrong, lan Lambang. Selanjutnya adalah jumlah tembang Macapat yang ada di Jawa. Tembang Macapat sendiri yang ada di Jawa berjumlah 11 tembang. Antara lain adalah Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmarandono, Gambuh, Durmo, Pangkur, dan Megadruh. Selanjutnya adalah dari segi struktur. Untuk pupuh Sunda sendiri, berdasarkan lagu yang diterapkannya, pupuh Sunda dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sekar ageng dan sekar alit. Pupuh sekar ageng dapat dinyanyikan dengan menggunakan lebih dari 1 jenis lagu, sedangkan sekar alit sendiri hanya bisa dinyanyikan oleh 1 jenis lagu. Untuk tembang Macapat sendiri, meliputi jumlah guru gotro, lagu, dan guru wilangan, yang menyebutkan baris di setiap tembang, jumlah suku kata di setiap baris, dan huruf akhir di setiap gotro atau kata. Selanjutnya adalah penggunaan pupuh atau tembang. Untuk pupuh Sunda sendiri sebagai mantra atau kebiasaan masyarakat Sunda pada saat itu. Sedangkan untuk tembang Macapat sendiri adalah menceritakan kisah hidup perjalanan manusia dari sebelum dilahirkan atau Mas Kumambang sampai ia meninggal atau Pucung. Penggunaan guru gotro dan guru wilangan pada pupuh Sunda. Dalam pupuh Sunda sendiri, tidak semua guru lagu wilangannya sama. Pada masing-masing guru lagunya, maka puisi-puisi Sunda kuno tetap berjumlah 8 suku kata. Sedangkan dalam tembang Macapat sendiri, guru gotro adalah banyaknya baris per gatra dalam 1 bait. Untuk guru wilangan sendiri adalah jumlah suku kata atau wondo dalam 1 baris. Sedangkan guru lagu dinyanyikan oleh bunyi vokal pada suku kata di akhir barisnya, yang bunyi lagunya sendiri antara lain A, I, U, E, O. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma poyangan baik ragataya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduh, badan anu katempuhan.
Barudak mengerti ulah reka dalan-dalon enggon-enggon nuntut ilmu mangka getol mangka tingin pibekelen sarerea modal bakti kanagara nagara jing lemah cai perlu panjai pamrojong pamumule panyarungsung malah tetep jaya sakti nagara tetep merdeka sampurnamu diwibawa. Hadirin musim kuring pika hormat, miwah pika cinta. Terus karawas orang teh, terus dina ujung pemaparan kelompok simkuring. Hadirin kang kula hormati lan kula tresnani, boten kersa kita sedaya sampun dateng pengakhir acara pemaparan materi saking kelompok kula. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai, tak terasa kita sudah ada di penghujung pemaparan kelompok kami. Gering sakitu baya nu tiasa simkuring sareng kelompok dugikeun. Hapunten anu kasuhun kana sagala kakirangan miwah kalepatanana. Hatur nuhun paralasanana sampurasun. Sakmenika kemawon pemaparan ingkang bisa kelompok kula sampaiaken nyuwun pangapunten inggil sedaya nalika wonten kalepatnipun kula haturken matur sembah nuwun inggil pamirsa. Ternyata hanya ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.